Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat renungan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini kami semua boleh ada menikmati hidup. Dan pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami bersama memahami dan mengerti kebenaran-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini akan kita renungkan dari pertama Petrus pasal 2 ayat 23. Pertama Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tema renungan kita ialah teladan dari penderitaan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, salib Kristus mengingatkan kita akan penderitaan Sang Juru Selamat. Ia menderita kesengsaraan yang sesungguhnya tidak layak ia jalani. Ia diam seperti domba yang dibawa ke penggirikan, bukan karena ia pasrah pada keadaan, tetapi karena ia taat. Ia dicaci maki tetapi tidak membalas dengan caci maki dan mengancam, bukan karena ia tidak sanggup. Ketika mereka menghujatnya, mengolok-oloknya dan melontarkan kata-kata yang tak pantas kepadanya, ia tetap diam menerima semuanya dan tidak membuka mulutnya. Ketika mereka bertindak lebih lanjut dengan melukai dia melalui pukulan, hantaman dan memakaikan mahkota duri di kepalanya, ia tidak mengancam, ia tidak membalas. Sebaliknya, ia memohon kepada Bapa, katanya, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Selebihnya, ia menyerahkan diri dan perkaranya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia dalam rupa manusia itu hidup dengan sempurna atau tanpa dosa, hingga tidak ada pencobaan ataupun hasutan macam apapun yang mampu memancing Dia untuk berbuat dosa sekecil apapun, bahkan sepatah kata yang tidak pantas dari mulutnya walaupun mengalami tekanan yang hebat. Nah Bapak Ibu, melalui peristiwa salib kita melihat pernyataan kasih yang paling agung sekaligus teladan yang paling baik, yaitu bahwa kita harus senantiasa taat kepada Allah dan mengikhtiarkan hal terbaik bagi sesama kita, bahkan kepada mereka yang membenci kita, dengan selalu melepaskan pengampunan dengan limpahnya. Hasutan untuk berbuat dosa tidak bisa membenarkan orang untuk berbuat dosa. Kekerasan, kekejaman, ketidakadilan musuh tidak akan membenarkan orang-orang Kristen untuk mencaci maki dan membalas dendam. Alasan untuk berbuat dosa tidak akan pernah terlampau kuat, sebab kita senantiasa memiliki alasan-alasan lebih kuat untuk menghindarinya. Adapun penghukuman Allah akan dijalankan dengan adil atas setiap orang dan setiap perkara. Oleh karena itu, sudah seharusnya berserah dengan sabar dan pasrah kepada Allah Hakim yang adil atas apapun yang kita hadapi, seperti yang Yesus lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu kami boleh renungkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian kami, menuntun kami hidup seperti Kristus yang senantiasa memberikan kasih dan pengampunan terhadap orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami alat berkat melalui pernyataan kasih kami kepada sesama kami. Bahkan berkati kami sepanjang hari ini, pelihara dan tuntun kami. Berkati setiap apa yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.